Pasca hujan deras tadi malam, musibah banjir dan longsor kembali terjadi di Jalan Lintas Barat atau Jalinbar, Kecamatan Sembangka, Kabupaten Tanggamus. Selain longsor, intensitas hujan yang tinggi juga membuat jebol tanggul Waisdayu sehingga membuat tergenangnya puluhan rumah warga Pekon Sukaraja, Pekon Bangunrejo, dan Pekon Kacapura, Kecamatan Semaka. Pantauan di sekitar Jalinbar Semangka Tanggamus, material longsor menutupi 2 titik jalan di Pekon Waikrap, area sekitar Mapolsek Semaka, dan 3 titik ke arah Simpang Sedayu dengan material lebih sedikit. Arus lalu lintas dari kedua arah bisa dilalui oleh semua kendaraan, namun dilakukan buka tutup sebab terdapat kendaraan truk bermuatan kelapa sawit mengalami patah di titik longsor kedua, yakni sekitar area Mapolsek Semaka. Material banjir dan longsor sempat menutup akses jalan baik dari arah Wonosobo maupun sebaliknya. Kapolres Tanggamus AKBP Setia Widi Widaryadi SIK langsung menerjunkan dipimpin Wakapolres Tanggamus Kompol Muhammad Ali Muhaidori SIK guna melakukan pengaturan di sejumlah titik. Selain melakukan pengaturan, personel kepolisian bersama BPBD dan masyarakat juga melaksanakan gotong royong dengan membersihkan material longsor dengan alat seadanya. Pemkab Tanggamus juga telah menerjunkan alat berat yang langsung membersihkan material longsor di Jalinbar sehingga diharapkan arus lalu lintas dapat kembali normal. Wakapolres Kompol Muhammad Ali Muhaidori mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan informasi adanya banjir longsor, langsung menerjunkan personel ke lapangan sesuai perintah Kapolres Tanggamus. Kegiatan awal dengan melakukan identifikasi titik mana saja yang terdapat banjir maupun longsor guna dilakukan tindakan. Lalu diketahui ada 5 titik longsor serta jumlah rumah di 2 pekon tergenang akibat luapan Sungai Waisdayu. Dengan tindakan dari Bapak selaku aparat kepolisian dengan terjadinya musibah banjir longsor di wilayah Semaka ini, Pak. Ya, selama ini setelah kami mendengar informasi adanya banjir, personil kami langsung turun ke lapangan, cek titik mana yang terjadi dampaknya terhadap banjir ini. Untuk sementara, Pak, laporan dari anggota Bapak untuk Jalinbar, bagaimana keadaannya, Pak? Untuk sementara nih aman, cuman masih ada lumpur-lumpur yang menutupi jalan, tapi sudah bisa diantisipasi. Jadi personel kami dan masyarakat membersihkan sebagian, yang penting bisa dilewati oleh pengendara dan melakukan buka tutup. Himbauannya untuk pengemudi arah Jalinbar, Pak? Untuk Jalinbar, saya rasa sempat tadi saya tanya juga aman. Dengan kondisi ini juga mereka udah biasa ya. Tapi buat kami kan merupakan hal yang harus kita tetap tidak lanjuti maksimal mungkin. Jadi yaitu anggota langsung turun membersihkan sampah-sampah yang kira-kira dapat mengganggu arus lalu lintas. Artinya tidak ada penutupan jalan ini, Pak, ya? Tidak ada. Boleh, silakan kalau misalkan mau lewat sini juga boleh. Tapi yaitu kita buka tutup karena masih ada lumpur-lumpur yang perlu alat berat. Nah, pas dari media datang, ini ada alat berat yang sudah pelan-pelan membersihkan. Sementara itu, menurut Camat Semaka Wiwin Triani, bahwa banjir di Pekon Sukaraja dan Pekon Bangunrejo disebabkan oleh hujan dengan intensitas yang tinggi yang menyebabkan jebolnya tanggul Waisdayu. Berdasarkan data sementara yang dihimpun bahwa pekon terdampak banjir di Kecamatan Semaka sebanyak 5 pekon, yakni Pekon Sedayu, Sukaraja, Pardawaras, Bangunrejo, dan Kacapura. Ia menambahkan kerusakan rumah teridentifikasi milik Sri di Pedukuhan 2 Pekon Sukaraja dan ia sedang berkoordinasi terkait penyiapan dapur umum untuk warga terdampak. Banjir ini, Bu? Ini peristiwa banjir bermula dari turunnya hujan dari daerah pegunungan ya. Itu dimulai dari pukul 2 dan sehingga air mengalir ke daerah Maka menjebolkan tanggul. Posisi ada di Wai Sukaraja di samping makam ini tempatnya. Dengan adanya jebolnya tanggul tersebut sehingga aliran air berpindah ke jalan sepanjang jalan Sukaraja dan menuju ke daerah pemukiman dan daerah persawahan. Di sini ada 5 pekon yang terdampak banjir, yaitu Sedayu, Sukaraja, Pardawaras, Bangunrejo, Kacapura. Itu laporan yang sementara masuk.
Dari banjir tersebut berapa rumah yang tergenang, Bu? Kalau untuk rumah ini kami belum bisa estimasi karena kami masih memerintahkan aparat PEKON untuk mengadakan pendataan. Langkah darurat apa yang akan ditempuh dari pemerintah, Bu? Kalau langkah darurat yang diambil saat ini juga telah diambilnya alat berat yang sekarang sudah hampir sampai nih ya, eskavator untuk menutup tanggul darurat sementara supaya aliran air kembali ke semula sehingga mengalir lagi ke jalan raya ini. Untuk kerusakan Ibu, apakah ada kerusakan yang disebabkan oleh banjir di sini? Ini tadi laporan sementara masuk ada satu rumah, yaitu ada di Pekon Sukaraja, di tempat Ibu Sri di Pedukuhan 2. Ya, ini Pak Kakonnya. Dan kalau untuk jalan lintas barat itu masih bisa dilewati, hanya ada beberapa material yang menutupi jalan, tapi itu cuma sedikit dan alat berat juga sudah ada di lokasi, sudah mau sampai di lokasi. Apakah ada rencana dari pihak pemerintah untuk membuat suatu dapur umum, Bu? Karena saya lihat itu ada beberapa warga yang terendam tidak bisa memasak dan sebagainya. Mungkin dalam waktu cepat ini, pagi ini juga kami berkoordinasi akan dibukanya dapur umum. Dan kami tadi sudah menghubungi juga ke TKSK tempat. Pesannya untuk warga, Bu? Saya tadi sudah mengimbau kepada warga untuk ya agar tidak, ini kan banyak nih warga yang malah menonton ya, banyak anak-anak malah pada mandi di sini. Sudah saya arahkan untuk kembali ke rumah. Dan kalau warga sih kayaknya masih banyak yang masih melaksanakan aktivitas masak ya Pak ya. Kayaknya masih bisa, ini kami masih pendataan. Dari Kabupaten Tanggamus, Galih Momentum TV melaporkan.